Bagaimana jadinya jika seorang wanita cantik adalah ayah dari anak lelaki umur 9 tahun? Hal ini dialami oleh Jihyun, seorang transgender yang tiba-tiba didatangi bocah laki-laki yang mengaku sebagai anaknya. Bingung, kesal, namun juga senang pada akhirnya. Selama hampir seminggu bersama, Jihyun harus berdandan seperti laki-laki lagi. Berikut adalah alur cerita dari Lady Daddy. Warning, konten ini berisi spoiler. Selamat menonton. Oh ya, sebelumnya aku ingetin kalau kalian bisa banget nih buat klik like jika suka video ini. Jangan lupa untuk sharing pendapat, kritik, dan saran kalian di kolom komentar, supaya channel ini dapat memberikan konten lebih baik lagi. Biar nggak ketinggalan video menarik lainnya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Dia adalah Buyong, ibu dari Yubin, dan dia Minkyu, ayah dari Yubin. Setelah selesai dengan pasien rawat jalan, Buyong mengajak suaminya untuk segera berangkat. Mereka ada janji merayakan ulang tahun Yubin di sebuah restoran. Di restoran yang sama, Jihyun dan Junsok sedang makan siang. Sedang asik mengobrol, polisi datang menangkap Junsok. Ada yang melapor bahwa Junsok membawa mayat di bagasinya. Setelah sampai di kantor polisi, Junsok dan Jihyun diperbolehkan pulang, karena ternyata mayat yang dimaksud adalah properti syuting. Di perjalanan pulang dari pesta ulang tahun, Yubin ditanya oleh sang ayah. Dia pengen hadiah apa? Yubin jawab, dia pengen ketemu ayah kandungnya. Seketika itu juga Minkyu dan Buyong shock. Di rumah, Yubin dan Minkyu bermain game online. Ternyata bocah itu bisa membedakan suara dengan presisi. Masih kepikiran dengan permintaan Yubin, Buyong mengatakan dan meyakinkan bahwa Minkyu lah ayah Yubin. Dengan baju berlumuran darah palsu, Junsok mengantar Jihyun sampai apartemennya. Junsok ingin mampir, tapi Jihyun menolak dengan halus. Di atas, teman Jihyun si Sales sudah menunggu. Mereka ngobrol nggak jelas sambil minum-minum. Di warnet, Yubin membuat kesepakatan dengan seorang paman gamer dengan imbalan item game online. Minkyu ke kantor polisi dan meminta bantuan temannya untuk mencari ayah kandung Yubin, Son Jihyun. Flashback di masa kuliah kedokteran. Minkyu adalah senior dari Jihyun dan Buyong. Minkyu tidak terlalu suka pada Jihyun karena dia tidak pernah fokus saat kuliah. Sampai suatu saat, kamera Jihyun dibanting oleh Minkyu. Saat membantu Buyong berkemas, ada SMS masuk ke HP Minkyu dari teman detektifnya. Tertulis bahwa alamat Son Jihyun sudah ditemukan. Yubin sempat melihat SMS itu. Paginya, keluarga Minkyu bersiap untuk berangkat dengan tujuan masing-masing. Buyong menjadi sukarelawan di pedesaan, Minkyu seminar di Jepang, sedangkan Yubin ikut English Camp. Selama seminggu mereka akan terpisah. Baru sebentar perjalanan, paman gamer mencegat bus Yubin dan memberitahu pengawasnya bahwa Yubin tidak bisa ikut karena kakeknya meninggal. Ternyata inilah rencana yang disusun oleh Yubin dan paman gamer sewaktu di warnet tadi. Jihyun dan Junsok berkencan di pantai. Pulangnya, Jihyun mempersilahkan Junsok untuk mampir. Saat Junsok melihat kamera, Jihyun menjelaskan bahwa suara tiap kamera itu berbeda. Setelah itu, mereka lanjut makan malam dengan menu telur rebus. Lalu Jihyun mengantar Junsok sampai tempat parkir. Dia begitu senang karena hubungan mereka ada kemajuan. Saat ada suara bel di pintu, Jihyun membuka dengan semangat. Ternyata paman security. Di lobi ada anak yang tadi sempat bertamu ke rumahnya. Dia mencari ayahnya Son Jihyun. Sedangkan di apartemen hanya ada 2 orang bernama itu. Satu paman paruh baya dan satu dirinya. Setelah melihat foto yang dibawa bocah itu, Jihyun terkejut. Dia teringat masa lalunya saat terlalu mabuk dan melakukan hal-hal tidak baik dengan Buyong.
Yubin menunggu sendirian di bangku taman. Jihyun menemui bocah itu dan menanyakan beberapa hal seperti umur, golongan darah, dan lain sebagainya. Karena sudah larut malam dan Yubin tidak tahu nomor telepon orang tuanya, Jihyun mengajak anak itu untuk tidur di rumahnya. Besoknya Jihyun curhat dengan si sales dan dari pria itu Jihyun dapat ide untuk tes DNA. Dengan berbekal rambut Yubin dan dirinya, Jihyun pergi ke rumah sakit. Sejak pagi, Yubin menangis ingin bertemu ayahnya karena dia tidak ingin lebih sayang kepada ayah tirinya. Sepulang kerja, Jihyun kesal karena kamera-kameranya dibuat mainan oleh Yubin. Sambil menata kembali, Yubin menjelaskan suara-suara kamera. Jihyun dan Yubin punya kesamaan, mereka sama-sama peka terhadap suara. Setelah sempat ingin memotong rambutnya, akhirnya Jihyun meminta bantuan Junsok agar dia terlihat seperti seorang pria. Dengan alasan tetangga sampingnya selalu menganiaya perempuan. Tapi sebenarnya itu semua demi Yubin. Jihyun merasa kasihan dengan anak itu yang merengek terus ingin bertemu ayahnya. Tak lupa Jihyun dibekali potongan kepala palsu untuk berjaga-jaga. Sesampainya di rumah, Jihyun canggung ngobrol dengan Yubin. Yubin meminta Jihyun untuk tinggal bersama dia dan ibunya, tapi Jihyun menolak, terlebih Buyong sudah menikah dengan Minkyu. Hari berikutnya, Jihyun memutuskan untuk menemani Yubin bermain seharian. Mereka pulang malam hari, melewati anak-anak berendel yang sedang memalak temannya. Yubin meminta Jihyun untuk membantu kakak itu. Dengan senjata rahasianya, Jihyun berhasil membuat berandal-berandal itu kabur. Di rumah, mereka lanjut bermain game online. Setelah tahu bahwa dirinya mempunyai seorang anak, Jihyun memutuskan untuk tidak akan meneruskan hubungannya dengan Junsok lagi. Tapi pria itu meyakinkan Jihyun bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu berada di samping Jihyun. Hasil tes DNA sudah keluar, tapi Jihyun tidak membukanya. Dia langsung membuang dokumen itu ke tempat sampah. Karena putranya ingin melihat bebek terbang yang asli, Jihyun berjanji mengajak Yubin untuk memfoto mereka di akhir pekan. Setelah berhari-hari terlalu sibuk dan kesulitan sinyal, akhirnya Buyong memutuskan untuk menelpon English Camp dan mencari tahu keadaan dari Yubin. Betapa terkejutnya saat tahu kalau anaknya itu tidak ada di camp. Segera dia dan suaminya kembali ke Seoul. Mereka langsung lapor ke kantor polisi. Dan dari pengurus camp didapatkan sketsa kemungkinan penculik Yubin. Iya, Yubin diculik. Itulah kemungkinan yang disampaikan oleh detektif. Saat pulang kerja, Jihyun tidak menemukan Yubin di rumah. Dia panik mencari kemana-mana, sampai-sampai menelpon Junsok. Ternyata Yubin diajak jalan-jalan oleh orang tuanya. Ayah Jihyun senang karena tahu dia punya cucu. Saat itulah Junsok muncul. Sempat mengira ayah Jihyun penculik Yubin, akhirnya dia meminta maaf dan mengatakan akan bertanggung jawab atas Jihyun dan Yubin. Di taman apartemen, Jihyun mengatakan semuanya pada Junsok, bahwa dia adalah ayah Yubin. Terkejut, Junsok mendengar semua itu. Ternyata selama ini dia jatuh cinta pada pria. Mah Yubin semua sedang khawatir dan menunggu telepon penculik. Sampai Minkyu dapat ide untuk melacak ID game Yubin. Junsok menemui teman sales untuk curhat dan berakhir dengan penandatanganan pembelian mobil. Akhir pekan tiba, Jihyun dan Yubin pergi untuk melihat bebek terbang di luar kota. Dilanjutkan dengan berkemah. Minkyu, Buyong, dan polisi tahu rumah Jihyun karena ID game yang di-login oleh Yubin. Buyong melihat hasil tes DNA yang 99,999% positif bahwa Yubin adalah anak dari Jihyun. Setelah puas bermain seharian, Yubin dan Jihyun beristirahat di kemah. Tiba-tiba Yubin menangis, perutnya sakit. Dan dengan sekuat tenaga, Jihyun berlari membawa Yubin ke rumah sakit. Di rumah sakit, dia bertemu dengan Buyong dan Minkyu. Buyong dan Minkyu mencari Yubin, tapi Yubin tidak ada. Jihyun menemukan Yubin di rumah sakit. Dia bertemu dengan Buyong dan Minkyu. Buyong dan Minkyu mencari Yubin, tapi Yubin tidak ada. Jihyun menemukan 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 Yubin, tapi Yubin tidak ada. Ji
Berbasa-basi sebentar, Jihyun berpamitan. Sebelum pergi jauh, Minkyu dan Buyong menyusul Jihyun. Buyong mengusulkan untuk memperkenalkan Jihyun versi perempuan sebagai bibinya, tapi Jihyun tidak mau. Dan Buyong pun setuju kalau wanita itu adalah ayah kandung dari Yubin. Beberapa waktu berlalu, Jihyun menggelar pameran foto pertamanya. Junsok datang dengan bingkisan makanan. Mereka berbaikan di hari itu. Dan cerita selesai.